Hari ini kami akan menampilkan sebuah simulasi negosiasi bisnis antara agensi pemasaran asal Jakarta Indonesia dengan sebuah perusahaan dari Jepang. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membahas kerjasama negosiasi kampanye bisnis untuk memasarkan produk Jepang di pasar Indonesia. Namun karena adanya perbedaan budaya dan komunikasi di antara kedua negara, hampir saja membuat kerjasama ini batal. Lalu bagaimana situasinya sekarang? Mari kita lihat negosiasinya. Tapi sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sukur Melana. Di sini saya sebagai narator. Saya Sabdi Sabdudin. Di sini saya sebagai manajer senior Indonesia. Saya Cipri Joko Sujilas. Di sini saya sebagai presenter. Saya Ayusa sebagai anggota tim Indonesia 2. Saya Deva Kamara sebagai tim anggota Indonesia 1. Saya Alif sebagai notulen. Saya Febri Saputra sebagai anggota tim Jepang. Saya Faizala sebagai anggota tim Jepang. Saya Ridul sebagai anggota tim Jepang. Saya Victor Tio sebagai eksekutif dari tim Jepang. Selamat pagi. Terima kasih pada Bapak dan Ibu dari pihak Jepang telah meluangkan waktunya untuk menerima kunjungan kami di sini. Ya, selamat pagi juga. Terima kasih juga atas sambutannya. Kami senang karena bisa bertemu langsung dengan tim Indonesia. Ini kartu nama saya. Perkenalkan, nama saya Ridul. Senang bisa bertemu dengan Anda. Baik, Pak Rizul, perkenalkan saya Sapri selaku manajer senior dari Indonesia. Semoga pertemuan kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, kami juga berharap kerjasama kali ini menguntungkan kedua belah pihak. Sebelumnya, perkenalkan saya Alif sebagai notulen untuk negosiasi pada hari ini. Saya akan mencatat seluruh hasil diskusi hari ini agar semua kesepakatan terdokumentasi dengan baik. Terima kasih. Diskusi bisa segera dimulai. Silakan duduk. Baik, kita akan mulai diskusi pada hari ini yang akan membahas tentang pemasaran digital yang akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Jeffrey. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sapri, Bu Elsa dan Diva sudah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan mempresentasikan. Kami sudah mempelajari produk perusahaan Bapak. Menurut kami, produk ini memiliki kualitas yang bagus, tetapi masih perlu diperkenalkan terlebih luas kepada konsumen Indonesia. Karena itu, kami mengusulkan kampanye digital melalui TikTok, Instagram, YouTube, dan beberapa influencer yang sesuai dengan target pasar. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik. Selain itu, kami juga sudah melakukan riset kecil. Saat ini sebagian besar anak muda mencari informasi produk melalui media sosial sebelum membeli. Kalau strategi ini dijalankan dengan konsisten, kami yakin brand perusahaan Bapak akan lebih dikenal. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan percakapan dari Mbak Diva. Ibu Diva, kami juga akan membuat konten video pendek bekerja sama dengan food reviewer dan mengadakan promo online supaya lebih banyak orang tertarik mencoba produknya. Ya, terima kasih atas penjelasan presentasi cukup menarik menurut kami. Kami melihat ide yang disampaikan ini cukup detail dan bagus. Baik, kalau begitu bisakah kita langsung tanda tangan saja hari ini, tanda tangan MOU? Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, untuk hari ini kami belum bisa menandatangani kontrak tersebut. Oh iya, maaf ya Bu. Kenapa ya? Bukankah tadi Bapak dan Ibu terus mengaku? Kami kira mengaku itu Bapak dan Ibu sudah setuju. Sebenarnya ada sedikit perbedaan dari budaya di Jepang.
Mengangguk bukan berarti setuju. Biasanya itu hanya menunjukkan bahwa kami sedang mendengarkan dan memahami penjelasan dari. Betul. Untuk kebutuhan kerjasama seperti ini, kami perlu mendiskusikan dulu dengan seluruh tim dan meminta persetujuan dari kantor pusat yang ada di Jepang. Jadi kami belum bisa mengambil keputusan secara langsung. Oh, ternyata begitu. Kami baru mendengarnya kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dari tim kami. Saya minta maaf apabila tadi kami terlalu buru-buru. Kami jadi mendapat pelajaran baru bahwa cara berkomunikasi setiap negara memang berbeda. Kalau tidak masalah, kami juga memahami bahwa setiap negara memiliki kebiasaan berbeda. Justru mulai pertemuan seperti ini kita bisa saling belajar. Baik, kami akan menghormati proses yang berlaku di perusahaan Bapak. Kalau ada data tambahan yang dibutuhkan, kami siap mengirimkannya. Terima kasih. Itu akan sangat membantu kami saat melakukan pembahasan internal. Secara pribadi sebenarnya kami tuh sangat menyukai konsep yang ditawarkan oleh perusahaan Anda. Akan tetapi kami juga harus mematuhi prosedur yang ada di perusahaan kami. Baik, kami mengerti sekarang. Baik, kami sekarang mengerti. Terima kasih atas penjelasan Bapak dan Ibu. Semoga kita dipertemukan rapat untuk ke depannya. Tapi nunggu dari kantor pusat kita dulu. Tentu, kami juga berharap kerjasama ini bisa segera terwujud. Oke, baiklah. Dari semua percakapan tadi, izinkan saya membacakan hasil diskusi pertemuan hari ini. Ada beberapa poin. Yang pertama, pihak Indonesia telah mempresentasikan strategi pemasaran digital yang sangat baik. Terus yang kedua, pihak Jepang memberikan tanggapan positif terhadap proposal dan presentasi tersebut. Yang ketiga, keputusan untuk kerjasama belum disepakati karena dari tim Jepang mereka memiliki prosedur yang dari perusahaannya sendiri. Akan tetapi akan dibahas terlebih dahulu oleh pihak Jepang sesuai prosedur perusahaan. Yang keempat, karena kerjasama belum disepakati, kedua belah pihak sepakat menjadwalkan pertemuan lanjutan setelah proses internal selesai. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf apabila tadi kita terburu-buru dan kami sangat menghargai kesempatan untuk kerjasama ini. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan yang hangat hari ini. Semoga kerjasama kita nanti bisa berjalan dengan baik ke depannya. Dari simulasi ini kita bisa melihat bahwa negosiasi internasional, kemampuan berkomunikasi saja belum cukup. Tetapi kedua belah pihak harus mengetahui kebiasaan dan juga budaya dari pihak yang diajak bekerja sama. Kesalahpahaman dapat membuat kerjasama rusak, tapi jika kedua belah pihak bisa saling memahami, bisa saling mengerti, dan bisa saling merubah untuk kerjasama yang lebih baik lagi, maka kerjasamanya akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sekian video simulasi dari kami. Terima kasih buat kalian yang telah